Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-bayda layluha kanahariha la yazigu 'anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waluqatam min lisani yafqahu qawli. Ba'da. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Baik, barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada hadis yang pertama, yaitu berkenaan dengan bab ikhlas dan menghadirkan niat di dalam seluruh amalan dan perkataan. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau memulai pembahasan bab niat itu dengan hadis yang masyhur yang sudah kita hafal mungkin dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau pernah mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini antum sudah hafal insyaallah ya, di luar kepala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang pertama ini yang dibuka oleh Imam An-Nawawi pada pembahasan bab niat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar Rasul yang mulia bersabda, sesungguhnya seluruh amalan tergantung dari niatnya, dan setiap seseorang itu dilihat dari apa yang diniatkan olehnya.
Maka barang siapa yang hijrahnya atau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya atau niatnya akan mendapatkan seperti apa yang diniatkan itu karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang niatnya itu karena dunia atau seisinya ataupun karena wanita, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, dan hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkan olehnya. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Maka Syekh menjelaskan bahwasannya setiap muslim diharuskan menghadirkan niatnya ketika beribadah. Dan ini termasuk apa? Sesuatu yang wajib bagi setiap muslim. Ya, jadi kalau misalkan antum atau kita semuanya ingin berbuat kebaikan yang tadinya amalan tersebut adalah amalan yang mustahab, yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang biasa saja, kemudian antum niatkan seperti minum, makan, tidur, istirahat, berkendara, mencari nafkah dan sebagainya, antum niatkan karena Allah semuanya, maka akan menjadi apa? Menjadi ibadah amalan tersebut. Yang tadinya amalan-amalan yang mustahab. Kemudian Syekh melanjutkan, ada dua kalimat yang kita rasa ini adalah kalimat yang menurut kita ini sama maknanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini ada dua kalimat, ya. Jadi kalau menurut kita ini sama. Sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya, dan seseorang dilihat dari apa yang diniatkan olehnya. Ini kalau menurut kacamata kita ini sama maknanya. Akan tapi Syekh mengatakan kedua kalimat ini bermakna yang berbeda. Kalimat yang pertama, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dari niatnya, ini merupakan sebab, asbab, ya. Fayubayyinu fiha, maka Rasul yang mulia menjelaskan, anna kulla amalin labudda fihi min niyah, bahwasannya seluruh amalan maka diharuskan harus dengan niat. Ini sebabnya, sebab diterimanya amalan seorang hamba. Jadi kalau misalkan kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah misalnya, kemudian kita niatkan sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, ini niatnya untuk apa? Agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah Rasul, maka ini sebab diterimanya amalan. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kita niatkan sholat berjamaah misalnya karena malu sama tetangga ataupun sama keluarga, kita tidak sholat berjamaah di masjid, maka sebabnya inilah Allah menolak amalan yang dilakukan olehnya. Ini menjadikan sebab. Kemudian kalimat yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap seseorang itu tergantung apa yang telah diniatkan olehnya. Nah, ini menjadikan apa? Ini menjadi hasil atau menjadi buah dari niat yang diniatkan olehnya.
Yaitu apa? Kalau misalkan dia niatnya karena Allah, maka dia mendapatkan apa? Natijah. Hasilnya apa? Pahala dari Allah. Nah ini, jadi berbeda ya antara dua kalimat. Kalimat yang pertama ini sebab diterimanya amalan. Kalimat yang kedua ini apa? Hasil dari amalan perbuatan seorang hamba. Nah, tergantung dari apa? Dari amalan yang pertamanya. Kalau misalkan niatnya yang pertama itu karena makhluk, maka dia akan mendapatkan apa? Hasilnya sama juga, dia mendapatkan apa yang diniatkan olehnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, kalau misalkan kita niatnya ini karena dunia misalnya, maka Allah memperingati orang tersebut dengan firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha liman nurid." Barang siapa yang menginginkan untuk menyegerakan amalan balasan di dunia, maka kami akan segerakan balasan baginya. Urusan di dunia. Ya, ini apa kata Allah? Liman nasya, yaitu terserah kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung Allah mau berikan dia balasan di dunia atau tidak. Ya. Jadi rugi nggak kalau misalkan ada seorang yang dia berniat misalkan bekerja niatnya untuk karena makhluk, karena seseorang, bukan diniatkan karena Allah, atau karena untuk mencari pujian, jabatan, promosi dan sebagainya, atau gaji yang lebih daripada sebelumnya. Ini niatnya karena dunia. Bisa jadi Allah apa? Tidak memberikannya. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang apa? Bagi orang yang dia berniat karena dunia atau karena makhluk. Ya, Allah akan berikan apa? Liman nasya. Itu tergantung Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Ya. Pernah nggak kita jujur? Kita berniat sesuatu karena apa yang kita inginkan. Misalkan tujuan kita niatnya untuk dunia. Ya, kita bekerja misalnya. Kemudian kita sudah berusaha untuk mendapatkan hasil dari niat kita, dari sebab tujuan niat kita ini. Tapi apa? Malah tidak diberikan, ya, dari hasil jeripayah kita. Inilah tergantung Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut, atau tidak diapresiasikan oleh atasan kita ataupun oleh orang yang kita inginkan ataupun oleh sesuatu yang kita inginkan. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan kita berniat karena Allah, segala sesuatu kita niatkan karena Allah, mencari nafkah, mencari ma'isyah karena Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan karena Allah, maka kita beruntung. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa man aradal akhirah," dan barang siapa yang dia menginginkan akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk berjalan menuju akhirat tersebut. Dari niatnya ini dia berusaha. Dia tahu dia mencari rezeki itu apa? Capek, ya kan? Susah, panas-panas, kemudian kehujanan dan sebagainya. Tapi dia niatkan keluar dari rumah ini untuk Allah. Lelah jadi lillah. Ini udah. Pokoknya kita semuanya, baik suami ataupun istri. Iya, suami bekerja di luar, lelah.
Tapi karena Allah jadi lillah mudah urusannya. Begitu pula istri, lelah dia mengurus rumah, ya kan? Kemudian bersih-bersih, beres-beres, kemudian mengurus anak dan sebagainya. Kalau misalkan diniatkan itu bukan karena Allah, jadi apa? Berat. Pekerjaannya itu jadi berat. Sama dengan suami juga. Kalau diniatkan bukan karena Allah akan susah, berat. Tapi kalau diniatkan karena Allah, itu akan Allah mudahkan. Dan dia berusaha untuk apa? Menuju akhirat Allah. Wa huwa mu'min, maka dia dikatakan sebagai seorang mukmin, orang yang beriman, kata Allah. Kalau tujuannya itu untuk apa? Akhirat. Ini janjinya Allah. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, dan merekalah apa yang diharapkan dari tujuannya adalah akhirat, maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Tujuannya akhirat. Al-Quran surat Al-Isra ayat 19 di sini. Jadi intinya bagaimana kesimpulannya? Seseorang itu tergantung dari apa? Tujuan, sebab dia amalan tersebut. Kalau karena Allah, maka dia hasil yang didapat itu karena Allah juga. Falihada, oleh karena ini Syekh mengatakan, qala ahlul ilmi, maka berkata ahlul ilmi, para ulama, hadhanil hadisan yajma'anid din kullahu. Jadi dua hadis ini terkumpul tentang permasalahan pokok agama. Apa aja itu dua hadis ini? Hadis yang pertama dijelaskan oleh beliau, hadis tentang innamal a'malu binniyat yang kita bahas ini. Ini mencakup apa? Mencakup timbangan urusan amalan hati. Ini niat, amalan hati. Jadi dilihat dulu amalan hatinya itu, kalau misalkan karena Allah, maka Allah akan berikan balasannya. Kemudian hadis yang kedua dijelaskan oleh beliau, hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal yang bukan dari urusan kami, maka dia tertolak. Maka ini timbangan dalam beragama secara zahir yang nampak. Ini dua hadis ini berkenaan dengan apa? Mencakup seluruh agama yang mulia ini, agama Islam. Ya. Yang pertama berkenaan dengan apa? Timbangan amalan hati. Yang kedua timbangan amalan zahir yang nampak. Ya. Maka seseorang muslim misalkan dijelaskan oleh Syekh, dia tinggal di negeri kafir, misalnya di negeri Amerika, Australia, Singapura ataupun yang lainnya. Dia mualaf, baru masuk Islam. Lantas apa yang harus dilakukan olehnya? Dan tidak baginya untuk apa? Untuk menampakkan agama Islam ini. Jadi tidak sulit baginya untuk apa? Menampakkan Islamnya dia di negeri kafir. Maka dia diharuskan untuk apa? Diharuskan untuk berhijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim. Kalau misalkan orang tersebut mu'alaf, ya, baru masuk Islam, mengenal Islam, dia tinggal di negeri Amerika misalnya, sulit baginya untuk apa? Menampakkan keislamannya. Sholatnya dilarang, kemudian zahir secara sunnah Rasulnya ini dipersulit misalnya. Larangan untuk menggunakan hijab bagi perempuan. Jadi istrinya ini atau anak-anaknya ini dipersulit untuk apa? Melakukan aturan perintah syariat Allah. Maka dia diwajibkan untuk apa? Hijrah.
Ini maksud dari hadis yang mulia ini. Jadi ini dikatakan hijrah yang sebenarnya, yaitu hijrah seseorang hijrah dari darul kufur ila daril muslim. Pindah dari negeri kafir kepada negeri kaum muslimin. Ini makna hijrah yang sebenarnya. Maka dikatakan oleh Syekh, aqsamul hijrah, macam-macam hijrah di sini ada 3 kata beliau. Yang pertama hijratul makan, yaitu hijrah pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Apa contohnya? Ka'an yantaqil insan min makanin, seperti seorang itu pindah dari tempat yang dia pertama di situ. Taksuru fihil ma'asi, di tempat dia tinggal ini banyak terdapat maksiat. Orang nongkrong-nongkrong ya, main gitar, kemudian mabuk-mabukan di tempat dia ini, lingkungan dia. Ini biasa maksiat biasa. Perempuan dan laki-laki apa? Ikhtilat, pacaran ataupun sebagainya. Ini hal yang biasa yang bukan menjadi hal yang dilarang. Maka apa kata Syekh? Maka dia harus pindah dari tempat tersebut kepada tempat yang lebih baik darinya. Maka ini dikatakan dengan apa? Hijratul makan. Ya, pindah dari tempat kepada tempat yang lainnya. Begitu pula misalkan dia tinggal di negeri kafir tadi yang kita jelaskan, sulit baginya untuk menegakkan syariat Islam atau menampakkan syariat Islam, maka dia diharuskan untuk pindah ke tempat negeri kaum muslimin. Kemudian macam hijrah yang kedua dijelaskan oleh Syekh, akan tapi apa? Dari macam hijrah yang pertama, ya. Fala yajuzu lil insan an yusafira ila baladil kufr illa bi syurutin salasah. Seseorang muslim dilarang safar ke negeri orang-orang kafir kecuali dengan 3 syarat. Ya, ini masuk kepada macam hijrah yang pertama tadi, ya. Masih hijrah yang pertama. Jadi kalau seorang muslim misalkan dia mau pelesiran atau mau pergi ke negeri Singapura ataupun Australia, Amerika dan negeri-negeri yang lainnya, negeri kafir, maka dia dilarang kecuali dengan 3 syarat. Ini sepakat para ulama. Ya. Syarat yang pertama, ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi asyubhat. Maka dia harus apa? Memiliki ilmu untuk mengkanter atau membentengi dirinya dari apa? Dari syubhat. Apa itu syubhat? Pemikiran-pemikiran yang keluar dari ajaran Islam. Ini diharuskan dia sebelum misalkan dia berniat untuk pergi ke Australia misalnya, atau berniat untuk pergi ke Singapura, maka dia harus apa? Belajar dulu, belajar agama yang benar dulu, supaya apa? Supaya dia bisa membentengi dirinya daripada syubhat yang akan menghancurkan dirinya. Karena Imam Fudail Al-Niyad mengatakan syubhat ini lebih apa? Lebih berbahaya daripada petir atau kilat yang menyambar-nyambar. Hati ini lemah, kata beliau. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna indahu dinun yahmihi minas syahwat. Maka dia harus
membentengi dirinya dengan agama yang benar agar menjaganya dari apa? Syahwat. Karena kita ketahui di negeri orang-orang kufar, mereka biasa apa? Mabuk-mabukan, kemudian zina. Ini sudah biasa bagi mereka. Ya. Jadi wajib seorang muslim kalau ingin pergi ke negeri kafir, syarat yang kedua harus apa? Membentengi dirinya dari agama yang mulia ini agar terhindar dari fitnah apa? Syahwat. Yang pertama terhindar dari fitnah apa? Syubhat. Yang kedua fitnah syahwat. Dan yang ketiga, dia dibolehkan untuk pergi ke negeri kafir dengan syarat untuk berobat boleh. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia ini tidak ada peralatan canggih untuk mengobati kanker ataupun yang lainnya, kita boleh apa? Berobat ke Singapura, kemudian ke Eropa dan sebagainya. Ini dibolehkan. Selain daripada itu bagaimana? Selain daripada itu, misalkan kita ingin pindah tempat ke negeri kafir, mencari keberuntungan hidup, mencari dunia, urusan dunia. Di Indonesia gajinya kecil. Saya lulusan S2 misalnya, tapi gaji saya cuma 1 digit misalnya, ataupun 2 digit, 10 juta misalnya. Tapi kalau misalkan saya pindah ke Amerika, ini lebih daripada 20 juta. Dia berniat untuk apa? Untuk urusan dunia. Boleh nggak niatnya seperti ini? Boleh nggak misalkan dia hijrahnya ini, boleh nggak ke negeri kafir? Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi hukumnya apa? Hukumnya haram ya. Tidak boleh dia. Walaupun dia misalkan berhijrah pindah ke Singapura. Ya. Kecuali misalnya Ustadz, ana ini bekerja di bagian apa? Hubungan internasional antara 2 negara misalnya. Apa itu bahasa kita itu? Diplomatik misalnya. Diplomatik, boleh nggak Ustadz? Boleh. Tapi syaratnya apa? 2 tadi harus terpenuhi. Belajar agama dulu dia yang benar supaya terhindar daripada fitnah, syubhat. Kemudian yang kedua terhindar daripada fitnah apa? Syahwat. Baru boleh dia. Baik. Kemudian dibolehkan seorang pindah hijrah untuk berdakwah, boleh. Dibolehkan sangat. Misalkan kita mau jadi pendai di Australia, silakan, dibolehkan. Bahkan dianjurkan. Ya. Kemudian pembagian macam-macam hijrah yang kedua kata Syekh, hijratul amal, yaitu hijrah dari satu perbuatan kepada perbuatan yang lainnya. Yang tadi sudah kita jelaskan, hijrahnya seseorang dari amalan keburukan kepada amalan soleh, dari perbuatan maksiat kepada perbuatan yang baik. Ini namanya hijrah. Dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan baik. Ini hijrah namanya. Baik. Kemudian macam hijrah yang ketiga, hijratul amil, yaitu hijrah dari pelaku maksiat. Ini yang ketiga. Yaitu apa? Kita meninggalkan teman-teman kita yang buruk. Ini harus hijrah ini. Nggak boleh kita biarkan, atau tidak boleh kita tetap kepada teman tersebut. Karena salah seorang penyair mengatakan apa? As-sahibu sahib. Seorang teman dapat menarik temannya yang lainnya. Contohnya anak kasih tahu ke antum. Misalkan ada seorang yang biasa sholat berjamaah,
biasa ngaji di majelis taklim, kemudian dia iseng-iseng aja nongkrong di pinggir jalan, duduk-duduk bersama dengan teman-teman yang suka menghabiskan waktunya tidak sholat subuh, main catur ya, ngopi bareng, game online ataupun yang sebagainya. Lama-lama apa? Karena ngelihat temennya doang dia. Nanti dibilang kalau misalkan mau sholat nggak enak, ya nanti dibilang apa? Mau kemana? Mau sholat dulu, nitip salam ya buat malaikat. Kadang-kadang gitu kan ya, benar nggak? Nitip salam buat malaikat. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ini karena temen ini. Lama-lama udahlah, ntar aja sholatnya di rumah. Nanti besok-besok apa? Dia nggak muncul lagi, subuhnya kesiangan. Karena temannya ini yang bisa mempengaruhi yang lainnya. Begitu pula seorang yang baik, orang yang di kantornya atau di pekerjaannya dia orang yang amanah, jujur, paling amanah, takut sama Allah. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan pekerjaan yang di dalamnya itu biasa korupsi, bisa nggak dia menahannya? Jadilah namanya korupsi jamaah, ya, dapat duit sama-sama. Susah baginya untuk apa? Untuk menghindari daripada kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Ini susah. Makanya dikatakan oleh Rasul yang mulia Rasulullah mengatakan, ya, seseorang itu tergantung dari temannya. Maka lihatlah olehmu dengan siapa dia berteman. Jangan salahkan kita, misalkan orang tersebut kita lihat nongkrong bersama dengan orang-orang yang nggak benar misalnya. Walaupun dia orang baik, tapi kebiasaan dia nongkrong bersama dengan teman-teman yang buruk, ya. Kemudian dia keikut, maka jangan salahkan kita untuk menilai dia menjadi orang yang buruk karena teman-temannya. Ini Rasul sendiri mengatakan, ya, seperti itu. Terus pertanyaannya, Ustadz, boleh nggak kita berdakwah misalnya di tempat lingkungan atau di tempat di mana maksiat di dalamnya, tempat lokalisasi perzinahan, prostitusi misalnya, di mana di dalam itu banyak para pelacur dan sebagainya. Boleh nggak menurut antum? Ana mau niat nih, mau dakwah nih di perempuan-perempuan berzina. Niatnya mau dakwah dia, boleh nggak? Kira-kira menurut antum? Boleh nggak? Kan ada ya sebagian dari kita yang berpikiran bahwasannya boleh kan? Boleh berdakwah di tempat-tempat seperti itu, ya. Maka sebaiknya jangan kita lakukan hal tersebut. Karena ditakutkan apa? Kita berdakwah kepada orang-orang yang seperti itu di tempat itu, maka tidak akan menghasilkan manfaat. Kecuali antum undang, ya, orang-orang yang ada di dalam itu di rumah misalkan, ataupun di tempat di majelis ilmi, itu boleh, silakan. Baik. Lantas bagaimana caranya? Misalkan kita punya teman sahabat ini, udah dekat, dia nggak mau berubah, nggak mau sholat jamaah, disuruh sholat nggak mau dia. Ayo sholat jamaah yuk, ayo ngaji, nggak mau dia. Bagaimana? Maka ada dua cara kata para ulama. Cara yang pertama, kalau antum lihat teman antum, sahabat antum ini sulit untuk dinasehatkan, maka wajib antum untuk menghajarnya, yaitu apa? Meninggalkannya, mendiamkannya, tinggalkan dia. Agar apa? Agar dia berubah. Ini
Ini cara yang pertama, agar dia berubah, meninggalkan kebiasaan buruk dia dari malas untuk sholat berjamaah, malas untuk ngaji dan sebagainya. Cara yang kedua, kalau misalkan kita lihat, wah ternyata nggak ada manfaatnya ini, sudah ditinggalkan, didiamkan, nggak diajak ngobrol, masih saja, bahasa Betawinya apa? Tambeng ya, masih aja tambeng dia. Udah dikasih tahu, ngeyel dia. Bagaimana cara yang kedua? Cara yang kedua, nggak boleh kita tinggalkan teman seperti itu, yaitu kita nasihatkan dia. Karena kalau kita tinggalkan, manfaatnya nggak ada malah buat dia, malah lebih jauh dia daripada Islam. Antum paham di sini? Nah, maka antum harus dekati dia, nasihati dia, kasih hadiah. Ya. Antum kasih hadiah apa dia? Mobil, insya Allah dia mau. Ya, mobil langsung mau dia, insya Allah. Anak yakin. Ayo sholat ke masjid yuk, nih mobil, masya Allah. Rajin dia, paling depan, sop pertama. Ya, antum kasih mobil, masya Allah. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia alaihi wasallam bersabda, yaghzu jaisul Ka'bah fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ada satu pasukan tentara yang sangat kuat sekali, kata Rasul, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ini anak-anak kecil sudah tahu ini, orang-orang TPA ini. Anak-anak TPA. Apa itu tentaranya? Tentara Abraha, ya. Yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dari mana Abraha ini? Dari Yaman. Pasukan gajah ini dikenalnya. Maka ketika dia mendekati Ka'bah, fa idza kanu bi bayda'a minal ardi, maka ketika dia mendekati Ka'bah, seketika itu apa? Allah benamkan Abraha bersama dengan bala tentaranya semuanya ke dalam tanah, dari awal sampai akhir. Jadi semuanya Allah benamkan semuanya. Qalat, kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, kata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana Allah membenamkan semuanya dan di dalamnya itu ada orang yang tidak ada ikut campur dengan Abraha, atau orang yang baik dalam bahasa kita. Jadi di dalamnya ada orang baik, ada orang yang buruk. Maka apa kata Rasul? Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka dibenamkan semuanya, kemudian mereka dibangkitkan tergantung oleh niatnya. Tergantung dari niatnya. Maka bisa kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan, mengazab tempat di mana maksiat merajalela. Ini yang pertama. Baik itu di dalamnya orang baik ataupun orang yang buruk, itu akan kena semuanya. Semuanya kena. Kalau misalkan di lingkungan kita ini kita biarkan perzinahan, kita biarkan maksiat merajalela, maka Allah akan benamkan semuanya. Semuanya. Ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran kedua bagaimana? Maka ketika dibangkitkan nanti
tergantung dari niatnya. Dilihat, walaupun dia dibenamkan sama, maka tergantung dari apa yang diniatkan olehnya. Kalau misalkan dia orang yang baik, maka Allah mudahkan hisabnya. Kalau misalkan dia orang yang buruk, maka Allah akan apa? Persulit baginya hisabnya. Ya. Antum sudah tahu pasti kejadian gempa bumi di mana? Cianjur. Itu ada apa? Karena ada apa? Karena ada kemaksiatan di dalamnya. Tsunami di Aceh. Antum tahu kan? Kejadiannya itu bagaimana sebelumnya? Sebelum Allah luluh-lantahkan. Itu karena ada kemaksiatan dan yang lainnya. Padahal di situ ada orang baik. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan perkataan salah seorang ulama yang mengatakan bahwasannya Al-Imam Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, aku akan memperbanyak sholatku, kata beliau, untukmu wahai anakku, agar aku apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirimu. Ini kata Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Kemudian di dalam Quran surat Al-Kahfi apa kata? Kata Allah, "Fakana li ghulamaini yatimaini abuhuma salihan." Adapun kedua orang anak yatim, bapaknya seorang yang soleh, maka Allah melindungi apa? Melindungi dirinya, melindungi hartanya. Di sini. Ya. Bahkan para ulama mengatakan apa? Kalau kita bertetangga dengan orang yang soleh, maka karena sebab Allah, kemudian orang tersebut Allah melindungi mereka semuanya. Ini bagaimana nih korelasinya? Hubungan antara hadis yang pertama dengan yang tadi itu. Bagaimana? Antum pahami di sini, hadis yang menghancurkan semuanya itu dari Ibu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merupakan dosa yang sudah sangat sekali apa? Allah murka baginya. Terutama apa? Kesyirikan. Itu yang pertama. Dosa syirik. Kemudian dosa perzinahan. Ini Allah Subhanahu wa taala ini sangat murka sekali. Tapi selama masih ada orang-orang soleh di lingkungan kita, maka insya Allah ta'ala Allah akan melindungi diri kita karena sebab orang-orang soleh tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Barakallahu fiikum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan. Wa hadana ila siratal mustaqim. Ada pertanyaan silakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Barakallahu fiikum.